anjir gambarnya bagus banget lagi. Udah mental lo. Biasanya menurut gue mentalnya juga sih. Biasanya latte artis itu kan banyaknya tuh underdog gitu kan sebenarnya. Jadi kayak kalau mental lo nggak Iya, main mental ya. Main mental, dan emang itu strateginya dari mereka. Gue sempet nemenin kan waktu itu ke Belanda gitu. Itu emang sangat intimidated gitu di belakang. Si presentasinya ini juga mesti mendukung artnya lah. Gue malah nggak terlalu nonton World Latte Art karena kan ya garing kali ya, nggak seseru Barista sama Brewers kan. Kalau sekarang tuh seru. Gue inget tuh zaman awal gue nonton Latte Art. Halo juri, saya akan bawakan pattern ini, I'll be back. Udah. Yeah. Masa sih krisis talent? Iya. Yang ya nyatanya sih gitu. Halo teman rumah, hari ini saya bersama satu orang yang sangat ikonik di dunia kopi. Apalagi kalau kalian itu memang terbiasa di skena latte art, pasti udah tahu orang ini. Dia juga aktif sebagai juri latte art dan kayaknya di berbagai cabang dia juga cukup aktif. Barista, Brewers juga udah, CIGS juga, ya kan, pemborong semuanya. Hari ini saya bersama orang yang paling eye catching, paling eye catching, Cindy Herlin Marta. Welcome to Rumah Kopi. Cindy, apa kabar? Baik. Manis sekali ya, selamat pagi. Manis sekali ya. Pagi banget loh ini. Ya lumayan. Gimana tadi? Cukup tidur ya di perjalanan? Cukup 2 jam ya. Oh ya? 2 jam. Oh lumayan ya. Ya udah Bekasi. Ya melewati sekian provinsi. Betul. Lintas provinsi berarti lo ya. Benar. Oke, gimana? Udah siap untuk ngejuri nasional nanti? Siap terus. Siap terus ya. Iya sih. Terus Cindy sibuk apa sekarang? Basa-basi banget. Sibuk apa sekarang? Ya gini aja. Gitu-gitu aja ya. Lagi jadi ibu rumah tangga. Yang kalau lagi healing tuh ngejuri. Oke. Yep, tough job. Ya, tough job. Saya bukan merasakan tetapi saya mengamati. Cukup berat. Smith aman? Aman terus. Tahun 2025 kayaknya waktu itu lu sempet throwdown juga ya jadi juri ya di tahun ini. Ada gak sih? Throwdown jadi juri? Iya, jadi juri throwdown. Kok throwdown jadi juri? Pernah, tapi kayak tahun lalu deh. Tahun lalu ya? Common Grounds. Latte art. Tahun ini kayaknya throwdown gak terlalu banyak ya? Iya, gak terlalu banyak. Karena tahun ini banyakan regional kan? Oh iya, benar. Dan ini pun langsung ke nasional ya nanti ya? Ilaknya. Benar. Tahun ini yang regional harusnya dijadwalkan di bulan November ya? Iya. Nah, itu jadi acara nasional kan? Lumayan tuh ya. Santai aja. Healing. Iya, healing ya. Lu dong yang gimana? Kan banyak atletnya. Lumayan lah. Sebenarnya yang tertekan lu sih dia tadi pagi ya. Iya, tapi kayak enjoy aja. Seru sih. Kadang-kadang emang kangen pressure dikit kayak gitu ya. Iya, kayak sebenarnya itu emang seru. Seru banget. Gue juga kayak ngerasa kalau kompetisi tuh kayak ngapain sih gue di sini? Tapi justru menurut gue belajar tuh ya di labnya itu. Lo ngumpul sama orang-orang yang kompetisi terus lo ngulik sesuatu bareng-bareng gitu ya kan? Walaupun lo nggak ikut gitu. Iya, cuma ya memang banyak insight juga karena mungkin ya pasti kompetitor akan lebih banyak ngulik dibanding kita kan, biasanya kan begitu kan ya. Terus ya banyak insight banget, apalagi gue tahun ini sedikit berbeda ya. Harus membantu di latte art juga yang nggak gitu familiar sebenarnya. Coffee and Good Spirit ya gue sempat jadi juri kan. Sama di ya Brewers biasa lah gitu. Jadi ya seru. Terus ada lu setiap tahun itu kan ngejuri setiap tahun ya dari 2017 kita ya. 2017. Dari 2017 kita ngejuri aktif. Perkembangan selama 2017 sampai 2025 khususnya latte art nih. Biasanya lu latte art sama barista ya?
Gue biasanya barista brewers latte art. Oke. Baru tahun kemarin mulai roasting sama chicks. Oh, komplit. Komplit. Paket komplit. Kita main quantity. Benar-benar. Kita main quantity aja. Iya, bisa. Iya. Nah, khususnya kalau kita bahas karena ini berhubungan sama Rumah Kopi Latte Art Competition, perkembangan dari lu awal ngejuri 2017 sampai 2024 lah ya, 2024. Itu kompetitornya dengan skill-skill mereka itu udah cukup jauh apa? Menurut gue sebenarnya dari dulu Indonesia tuh cukup potensial sih latte artisnya. Tapi gue ngelihat improvementnya itu di technicalnya, di presentasinya sekarang, di lebih rapi. Dulu kan ya kalau gue ngeliat latte artis tuh yang penting mereka cuma fokus sama gambar jadinya gitu. Tapi Betul, mereka nggak fokus sama prosesnya. Proses dalam durasi kompetisi ya. Misalkan 7 menit itu gitu. Itu mereka cuman kayak terserah lah gue mau naruh jak di mana, gue mau pulling apa dulu, shotnya kayak gimana, ngerti nggak lo? Iya. Karena mereka cuman fokus, yang penting gue pouringnya berhasil kayak gitu. Nah tapi gue ngeliat sekarang improvementnya mereka lebih jadi lebih representatif as a latte artist aja sih. Oke. The whole performance mereka udah mulai perhatiin detail-detailnya gitu. Ya bukan cuma di hasil akhirnya doang, Nah. tapi prosesnya ya mesti rapi, Iya. bersih dan segala macam. Bener. Nah dari itu kan dari teknikal ya. Kalau dari pattern tuh sebenarnya bisa gak sih kita bersaing tuh pattern ya? Menurut gue bisa sih. Bisa banget. Bisa. Banyak kok potensinya. Banyak gambar-gambar baru, maksudnya itu kan kreativitas juga ya. Kalau gambar-gambar baru, kalau dari nasional yang sampai memorable paling 2-3 kali ya. Oke. Yang bisa nih diperhitungkan gitu sampai bersaing di world gitu. Cuman kalau kayak semuanya sih masih banyak yang ngambil pattern dari orang lain atau mungkin cuman ngembangin ya tadi kita sempet cerita gitu, misalkan gue pattern aslinya gambarnya beruang dengan teknik yang mirip cuma jadi bentuknya sedikit berubah kayak gitu doang sih. Oke. Ya tapi itu strategi. Iya benar. Ada strateginya. Kemarin gue ngobrol sama Resa juga kan. Gue sempat ngobrol sama Resa. Kebetulan Resa juga juri latte art juga kan. Nah dia tuh greget karena kayaknya cabang latte art nih belum pecah telur nih di world gitu. Bener. Lu bisa melihat gak sih apa sih sebenarnya kendalanya gitu? Banyak sih. Kalau kendala ya, biasanya menurut gue mentalnya juga sih. Biasanya latte artis itu kan banyaknya tuh underdog gitu kan sebenarnya. Iya. Yang mereka tuh mungkin siap di ajang yang nasional gitu, mereka masih bisa catch up karena isinya teman-temannya dia apa segala macam. Begitu nyampe sana secara mental udah beda. Oke. Menarik tuh. Iya karena latte artis ini emang banyak komunitas ya. Jadi kayak sparringnya gue lawan temen gue nih. Iya lo di cheer up sama temen-temen lo yang kayak lo di lab lo atau lagi di komunitas lo aja gitu. Cuman ketika lo udah menurut gue ya bekal lo mau jadi atlet ya pasti mental dulu kan. Iya benar sih. Gitu. Jadi pas lo sampai sana belum lagi nanti lo di ruang practice atau di ruang prepnya itu kan banyak banget kompetitor dari seluruh dunia kan. Iya betul. Lo lihat aja deh, lo udah nggak yakin sama barang apa pattern lo, bisa lo ngintip aja sebelah meja lo. Oh iya, rapi nah, nih gitu. Itu. Kayak tadi kan ada cerita. Tapi bener karena gue waktu itu kan ya gue sempet nemenin kan waktu itu ke Belanda gitu. Itu emang sangat intimidated gitu di belakang. Jadi kayak kalau mental lo nggak iya main mental ya. Main mental dan emang itu strateginya dari mereka. Iya ngerti karena kan itu apa ya beda sama cabang lain itu kan lo bisa langsung show off lah di situ kan. Nih skill gue segini nih gitu. Nah, exactly. Itu kena sih ya. Kena lah. Kalau nggak siap sih kena sih bener. Barista aja kalau kayak di beberapa kompetitor yang udah artis-artis terkenal lah gitu. Nah, mereka udah kayak cobain. Iya. Nah, ya buat yang kayak model-model kayak negara-negara yang baru gitu. Ya pasti intimidated lah. Lu nyobain kopi enak aja padahal lu belum lihat the whole presentation kan. Apalagi latte art. Benar. Gambar dia lu udah
udah bisa hampir 80% kan gambar gitu kan. Betul. Iya, jadi kayak pas lo ngeliat gambarnya, anjir gambarnya bagus banget lagi. Udah mental lo. Iya benar juga. Iya, key Pas point di sampai situ. lo mulai nervous banget dia. Nervous banget, tangan lo gemeter apa segala macam, gambar nggak jadi. Iya benar sih, mental ya itu salah satu ya faktor kunci juga ya. Bener. Karena sebenarnya kan ya balik lagi harus ngelihatnya dari keseluruhan kompetisi juga ya. Iya. Proses dan segala macam, teknikal, masih ada presentasi, masih ada apa. Makanya penting kalau misalkan lagi latihan sebenarnya tuh, apalagi kayak mau world ya. Menurut gue perlu ada orang-orang dari luar juga supaya lu udah terbiasa ditonton sama orang luar. Misalkan lu sebuah komunitas gitu ya. Lu biasa latihan, ya udah nih temen-temen lo gitu. Terus pas lu berangkat sendiri, ciut lo. Iya sih. Iya kan? Iya. Jadi kayak kalau lo pas latihan nggak ada orang-orang pihak ketiga yang nggak biasa lo lihat, ya pasti kena gitu. Itu yang pertama sih menurut gue paling penting gitu. Nah iya, menarik tuh sebenarnya. Ya karena kan ya memang biasa, ya semua pun gitu ya, bukan cuma latih artis kan. Karena kita biasa memang latihan tuh internal ya, bareng teman-teman, coworker kayak gitu-gitu kan, yang kayak ayo bisa nih, nggak ada yang kayak lu cuma segini nih gitu, gitu kan. Terus coba ngelihat orang aja, waduh gue ditonton dia nih gitu kan. Iya ya mental sih ya. Apalagi misalkan lo ya segalak-galaknya lo trainernya gitu. Dia udah tahu. Iya. Dia udah tahu lo tuh sampai mana mentoknya gitu. Iya, Jadi benar sih. beda efeknya ke dia sama orang yang pihak ketiga tadi yang ngasih insight ke dia gitu. Iya. Tapi gue sebagai orang luar yang gue kan baru deket ke latte art nih karena gue kerja bareng Fuji juga kan. Kayak dia hampir setiap hari emang meluangkan waktu buat latihan bikin pattern yang kayak gitu-gitu. Terus kayak mulai ini terbiasa mata gue ngeliat, oh kayak gini, oh ini blocking ya, oh ini gini ya. Seru juga ya ternyata. Seru kan? Cuma ngantuk aja sih sebenarnya. Ngantuk itu doang ya, gue gak kuat kayak nggak bisa nih gitu. Ya tapi kan sekarang enggak lah, harusnya yang gue lihat dari kompetisi itu sekarang presentasi tuh lebih engaging. Dulu kan cuma halo juri, saya mau bikin pattern ini, selesai mereka bikin gitu kan. Sekarang kan udah banyak yang cerita konsepnya tuh apa sih. Nah, karena kan sekarang emang rules and regulationnya latte art di presentation kan udah lebih luas kan penilaiannya daripada sebelumnya. Sebelumnya kan emang mungkin tertulis gitu kalau misalkan si latte art di sini nggak terlalu diconsider lah cara presentasinya gitu. Ya tapi pokoknya end akhirnya resultnya aja. iya, makanya kebanyakan latte artis ya udah fokusnya sama itu. Iya. Gitu. Sedangkan ya sekolah yang sekarang lebih ke latte artis itu ya represent the whole artnya gitu. Jadi si presentasinya ini juga mesti membawa artnya, mendukung artnya lah. Iya benar. Ya sekarang sih gue sudah bisa menikmati kalau kompetisi latte art karena ada ceritanya ternyata. Iya benar, emang jadi seru ya, sekarang. Kan, iya. Dulu gue malah nggak terlalu nonton World Latte Art karena kan ya garing kali ya, nggak seseru Barista sama Brewers kan. Kalau sekarang tuh seru karena ada gimmicknya. Benar. Terus dari lebih point of view tuh lebih ke artnya kan. Iya betul. Nggak yang bebas aja, nggak yang kalau Barista sama Brewers kan teknik, yang berat lah. Ini tuh entertaining banget aja. Kenapa gue gambar ini gitu? Iya. Ada apa gitu? Itu bisa diceritain sih sekarang sih. Ya gue inget tuh zaman awal gue nonton latte art. Halo juri, saya akan bawakan pattern ini, I'll be back. Udah. Iya gitu doang kan. Iya. Gue tuh waktu jadi juri juga kayak, aduh bosen deh gitu. Gara-gara emang gak ada yang apa. Gue cuma kayak, oke, saya mau bikin kuda sama banteng misalkan. Kayak gitu aja kan. Nggak nyambung juga bodo amat, yang penting pattern gue pede itu gitu ya. Iya, sekarang kan di-consider di presentation ada konsepnya. Iya, kayak gitu. Jadi kayak lo bener-bener the whole performance ya harus mendukung si gambar yang mau lo bikin gitu. Ribet gak sih kalau gue sebagai juri Brewers kan kita nilainya itu on stage sama di ruang juri ya. Kan itu kita harus tunggu sampai cold gitu kan. Cuma kan sebagai lu waktu ngejuri latte art kan mostly akan on stage. Kalau udah di luar itu kan ya formnya udah turun dan segala macam. Gue tuh belum terbiasa tuh kayak oke, ininya begini ini karena banyak banget aspeknya kan. Bener. Banyak banget aspeknya yang harus dinilai, kayak gimana lu bisa
merangkum segitu cepet di stage gitu emang udah atau lu memang ngeliatin dia mulai dari dari Puring aja nih udah kelihatan nih formnya udah kurang oke gitu loh. Ya sebenarnya kalau kita berangkat dari brewers apa barista itu sebenarnya latihan tuh menurut gue lebih gampang. Karena lu cuma fokus sama menilai gambarnya walaupun aspeknya banyak gitu ya. Tapi menurut gua aspeknya itu justru sangat detail, jadi lu nggak akan kecampur-campur. Beda sama kayak barista yang ada konsepnya ini, dia misalkan dia nge-state misalkan dia bawa teknik baru. Lo mesti verifikasi di rasanya lah, di apanya lah segala macam gitu kan. Banyak menurut gua masih jauh lebih banyak ini sih. Kalau latte art lebih kalau di stage-nya mesti cepet aja sih. Iya, cepet sama lo mesti cepet untuk nge-record semuanya, gambar. Kalau gue biasanya waktu dia mulai opening itu kan udah ada gambarnya kan, gambarnya. Jadi gue udah mulai menggambar di form gue. Gambarnya itu apa aja sih, terdiri dari misalkan rusa gitu. Oke, ada tanduknya, terus madepnya kemana gitu-gitu kan. Gue gambar kasar. Habis itu begitu dia datang, jadi gue cuma tandain. Ini. Iya, jadi gue langsung tandain. Gitu. Oke, yang ini blocking gue buletin, yang ini wash. Jadi lu nggak mesti gambar jelek gitu. Ngerti. Gitu. Itu biar cepet, biar lo catch up. Jadi lu mesti kalau dari latte artis, juri latte art ya udah, jadi di buletan itu lo mesti cepet-cepet nge-record. Oke. Jangan lo nilai dulu. Atau jangan lo komen dulu. Nanti lo malah lupa. Oke. Gitu. Itu triknya. Gitu Gue tuh cuma sekali ngejuri latte art. Dan itu di 2017 kayak susah juga ya. Gue juga sebenarnya nggak sengaja tahu. Kan tadi gue cuman certified doang, tapi gue nggak pernah ngejuri latte art kan. Ngejuri latte art tuh karena waktu itu gue hamil dan menyusui, nggak bisa minum kopi. Nggak bisa minum kopi, benar. Nggak terlalu banyak ini, ya udahlah. Tuh baru mulai aktif banget kayak gue 2020 apa ya? 2020 2021 lah. Iya. Gitu baru aktif banget di latte. Tadi itu gue lumayan skeptis juga karena gue merasa latte art itu bukan cabang gue aja, kayak ini membosankan gitu. Iya. Walaupun ada privilege lu boleh makan apa aja waktu ngejuri ya. Kalau lo acara nggak nasional lo bisa ngepot, lo bisa nge-vape, ya bisa di belakangnya. Cuman ya itu tadi gue nggak setertarik itu sebenarnya. Gue malah tertariknya coachingnya. Coachingnya. Karena beberapa dulu ada anak gue yang ikutan kan. Nah gue penasaran kayak bikin patternnya, memutuskan untuk menentukan patternnya, presentasinya kayak gitu-gitulah gitu. Terus udah akhirnya tiba-tiba nggak tahu kenapa jadi ternyata seru kok. Seru ya? Ternyata seru. Udah gitu gue ngeliat ternyata improvementnya jauh banget ya sekarang latih artis sekarang gitu. Sejauh itu lah ya? Ya kalau gue GP dari 2017 ke 2021 jauh banget sih. Luar biasa ya berarti mereka ya? Lumayan rapih gitu. Iya, rapi. Dulu tuh gue suka gemes soalnya dulu kayak ada susu kayak, sedangkan kita barista kan. Maksudnya gue cabangnya barista yang sangat detail di technical gitu kayak gitu. OCD-nya agak-agak kena nih gitu. Kena ya anjir. Kena nih gitu. Aduh, shot lu salah coy gitu misalnya. Iya, ada yang kayak gitu. Iya. Ya tapi ya gue melihat sekarang juga emang udah luar biasa keren sih. Nah, balik ke Rumah Kopi Latte Art Championship, ini kan didesain sebenarnya kita pasti mengambil format nasional, itu udah pasti standar dan format nasional ya. Cuma kan biar lebih seru nih ada kita tweak beberapa nih. Kayak di babak pertama, babak kedua itu kan battle sebenarnya, bukan presentasi, battle, dan itu speed ya kan, kayak 4 menit itu udah harus selesai. Di luar itu di queue. Nah biasanya ini barista nih udah ngerti lah ya kalau yang throwdown tuh kalau speed kayak gimana kayak gitu. Nah yang agak memusingkan tuh sebenarnya di art bar. Art bar tuh biasa kayak apa sih ini art bar gitu kan. Nah art bar ini kan sebenarnya kita nggak bebasin mereka kan.
mau bawa pattern apa aja, Betul. mau di etching, ya kan, mau di color, terserah gitu loh. Selama lo ngejuri ada gak art bar yang kayak gokil gitu? Belum sih. Belum ya? Belum terlalu. Berarti ya bagus tapi safe gitu Karena ya. biasanya gue ngelihat strategi yang di latte artist Indonesia pakai itu, mereka itu bawa pattern yang hampir sama di Art barnya Di art bar. untuk stage performance mirip. Iya, jadi jadinya. nggak ada yang kalau di luar negeri atau di world kan ada yang sampai bener-bener gokil gitu bedanya. Khusus lah ya, pattern khusus art bar gitu. Gitu. Mungkin itu strategi mereka, mungkin mempersingkat waktu latihan mereka. Benar, itu bisa sih. Terus mereka udah dapat rutinnya juga daripada mereka jarang nyoba art bar habis itu berantakan. Resikonya tinggi gitu. Bener gitu. Padahal kalau gue ngobrol sama Reza, ini art bar nih penting gitu loh. Iya. Nggak yang cuma sekedar oh ya udah yang penting gue ngisi gitu. Kan berarti penilaian juga sama ya. Walaupun free, patternnya bebas, free pour, etching, color, penilaiannya juga tetap sama seperti yang stage performance. Enggak, beda. Beda. Cuman ada 2 kolom penilaian. Oke. Gitu. Jadi makanya kalau di art bar itu, kalau di nasional biasanya ada 1 orang yang emang dia pure seniman, boleh apa aja, boleh tiba-tiba pemusik atau apa gitu. Jadi bukan cuman coffee professional. Related to art. Yes, biar dia ngelihat itu sebagai pure art. Gitu, tanpa memperdulikan aspek-aspek yang lain kayak kalau kita kan ya teknikalnya dan segala macamnya itu ya. Kalau kita kan mungkin karena orang kopi biasa bikin kopi, kita ngerti oh ini pasti tadi dia ada trouble atau kopinya fresh banget nih, kremanya ketebelan misalnya. Ini shotnya kedikitan apa gitu loh. Ada sedikit ininya kan. Nah, ya, kalau dia ada pertimbangan teknikal di kopinya lah ya. Kalau dia emang untuk menilai aspeknya bener-bener art. Oh ini keren nih gitu ya. Iya, ya, cuman ya gitu. based on karena ya dia punya sense of art juga kan. Gitu. Wah, ribet ya ternyata ya art bar. Tapi gue mau appreciate lo, Rumah Kopi. Menurut gue kompetisi yang lo kan gabungin ya, lo combine, lo hybrid antara throwdown sama ada art bar-nya, terus habis itu ada presentationnya. Menurut gue dari gue 2017 sampai sekarang gitu ya, ngelihat mungkin improvementnya banyak, tapi orang-orangnya tuh sebenarnya nggak terlalu banyak. Kenapa? Kalau gue perhatiin, gue beberapa kali nanya gitu ke mereka, yang biasa ikut throwdown itu tuh udah merasa intimidated untuk sampai ke format kompetisi nasional, ngerti nggak? Sehingga talent yang kita dapat nih juga nggak terlalu banyak gitu. Ya kan, lo lihat lah latte artisnya lo bisa you name it, gue sih hafal gitu. Yang di nasional pasti sini. Yang buat setiap tahun ada baru tuh, terus abis itu sampai di semi atau final aja tuh menurut gue dikit banget sih. Karena mereka mungkin nggak tahu harus improve di mana, karena mereka cuman fokus di gambar aja, cepet aja gitu. Tapi kalau misalkan kayak gini kan lu jadi bisa menarik orang-orang yang underdog buat yang biasa throwdown, abis itu mereka jadi mulai mencoba format itu sampai akhirnya jadi penasaran kan. Betul. Nah ini makanya waktu kayak kita tim Rumah Kopi untuk ngedesain skema kompetisinya tuh makanya gue bilang kan jangan nasional banget, karena kalau nasional banget ya terlalu kebaca lah, dan mungkin buat orang-orang yang belum siap tuh kayak ya skemanya nasional, gue belum siap nih, gitu. Nah ini makanya kita gabungin antara ada speednya, lu memang yang mungkin terbiasa main throwdown dan segala macam, ya lu bisa main di speed tuh. Nah art bar kan buat gua art bar ya udah tunjukin aja kegokilan teknik lu tuh kayak gimana, kreativitas lu kayak gimana, ya lu tuangin di situ gitu loh. Sementara ya presentasi kan yang memang terakhir, dan gua rasa kalau presentasi itu kan memang dari kita udah ada patternnya juga, dan nggak akan terlalu susah lah. Lu nggak perlu berpikir lama-lama yang menemukan konsep lah gitu. Jadi memang cukup terbantu ya belajar aja present apa yang lo bikin. Buat gue tuh kayak gitu. Karena gue pengen kayak kompetisi ini ya melengkapi semua gitu loh, nggak cuma yang
biasa di nasional atau ya biasa di throwdown ya semuanya lah gue pengen komplit gitu loh, supaya apa ya, supaya yang tadinya main throwdown nih yang seperti lo bilang tertarik dan mulai kayak gini ya ternyata ya, bisa lah kayak gini gitu. Seru nih gitu. Nah iya, biasa kan kalau throwdown kayak gitu kan, gue tahu barrier mereka adalah kayak nomor satu, aduh coachnya siapa nih? Iya. Ya udah mikir kayak gitu kan, aduh presentasi konsep ina inu segala macem. Nah ya ada barrier di situnya lah gitu loh, ya kan? Ya makanya ya kadang-kadang mungkin karena lu fokus bikin art, lu nggak upgrade presentation skill, ya kan lu bener. Di bar misalkan barista itu kan juga biasanya ya udah tiap hari bikin aja, nggak pernah fokus juga cara nggak mempelajari hospitality-nya, betul, communication skill gitu, itu yang kan menjadi bekal untuk di nasional gitu. Iya, dan satu lagi kayak gue melihat selama ini tuh latte art itu ya mostly kalau dilombain di luar nasional ya, mostly kan throwdown ya, mostly throwdown gitu loh. Gue jadi ke-trigger kayak, ini brewers nih dari throwdown aja sekarang udah pakai score sheet semua gitu kan, rata-rata udah kayak gitu kan. Ya ayolah gitu loh, maksudnya bisa lah ini juga bisa gitu loh, bahwa hype-nya tuh jangan sampai throwdown juga, throwdown doang, tapi udah lanjut di mana lu memang yang biasa latte art ini ya udah terbiasa dengan skema nasional juga, pengennya ke sana sih gue sebenarnya. Iya, makanya kemarin itu ada satu brand yang sama formatnya kurang lebih dari throwdown, terus habis itu ada presentationnya juga. Habis itu yang menang diambil untuk jadi kompetitor nasional, karena itu jadi satu bagian SCI juga buat mencari talent baru. Iyalah ya. Karena ya udah lumayan krisis talent nih gitu, sedangkan kita belum pecah telur kan. Masa sih krisis talent? Iya, yang ya nyatanya sih gitu. Maksudnya nggak ada orang baru kan, nama-nama baru tuh nggak ada, pasti yang palingan yang udah former champion baru ikut lagi kayak gitu-gitu aja kan. Yang ini nanti vakum, yang ini yang 3 tahun lalu ikut lagi kayak gitu. Ya mudah-mudahan di Rumah Kopi Latte Art Championship ini ada hal-hal yang lucu-lucu ya, yang mengejutkan gitu. Tapi gue tanya, di momen semua orang bikin competitionnya as a company gitu, biasanya bikin competitionnya brewers, kenapa lo latte art? Ya itu yang gue bilang, kayak apa ya, gue melihat kayak bukan dicuekin ya, cuma kok nggak banyak yang terlalu concern gitu loh. Karena yang gue bilang kan, gue sempat bikin story waktu itu kayak, gue nggak mau latte art itu cuma jadi ajang event anniversary atau grand opening cafe gitu. Iya lagi. Iya kan? Iya kan? Maksudnya lu nggak terlalu banyak effort kok, nggak unlike barista yang mesti ina inu segala macam. Ya memang kita butuh mesin kopi dan grinder memang. Cuma kan secara skema kan harusnya nggak ribet-ribet amat. Cuma kenapa brewers yang tadinya banyak jagoan throwdown terus tiba-tiba bisa ngeflip langsung pakai score sheet gitu. Iya. Kayak gampang banget, semua orang bikin sekarang score sheet gitu kan, kayak oh ini nanti open service, gue kayak bisa kok brewers, kenapa latte art nggak bisa yang kayak gitu loh. Gue nggak mau aja, apalagi kan ada Fuji kayak kok kayak gini segala macam, dengan komunitasnya. Terus yang maju ya mungkin yang lu bilang ya mereka yang gue juga udah tahu gitu kan, kayak harusnya bisa lah dibikin, nggak sekedar event-event kayak gitu doang, bikinlah yang besar gitu. Kan biasanya kan latte art tuh event besar tuh pasti ya brand-brand susu. Iya benar. Iya kan. Ya semoga tahun kedua, tahun ketiga lo udah mulai banyak tuh talent baru. Nah iya, pengennya sih triggernya tuh kayak gitu. Kenapa di sebelah di Brewers itu bisa open service, kenapa latte art nggak bisa, masih throwdown doang. Iya. Gitu. Sedangkan lo, kita ngejiri Brewers nih, setiap tahun ada orang baru. Iya, siapa bener, nih anak nih? Kayak, itu kan tiba-tiba ada di final, pasti ada di final orang baru. Ada. Kayak siapa nih? Iya kan? Iya benar. Kayak gitu loh. Itu justru itu yang pengen dicari kan. Sedangkan latte art ya udah pasti lah lo di antara 24 kompetitor lo udah bisa baca lah siapa yang
Oh ini nih kisarannya. Iya, abis itu Kalau lo lihat dia- deh. Abis itu mereka pada overtime biasanya. Lo gampang banget dong. Tinggal dia enggak. Ya overtime kan berlebihan kalau di latte art kan. Lumayan ya. Parah sih, 30 detik ke atas. Iya makanya itu trigger gue juga supaya ayolah jangan takut lah ramein gitu loh. Karena buat gue apa ya? Ya gue sebagai juri tuh kayak gue nggak tahu ya siapapun gitu ya. Ketika lu main di World terus lu megang piala gue bisa nangis men. Kayak anjing dapat gitu loh. Iya. Iya gak sih kayak yang udah-udah gitu kan kayak anjir ini di final. Terus lu di final ngeliat Indonesia gitu kayak damn kita tuh udah sampai sejauh itu. Iya, gitu. dan kita udah diperhitungkan itu. Ah, Di world ya cuman latte art, makanya yang belum pecah telur gemes kan lo aja Banget, sebagai penonton banget, gemes, banget, apalagi gue banget. yang tiap ngejuri gitu kan. banget gemes banget. Ya harusnya sih ya semua cabang sih udah dar-der-dor gitu ya. Iya. Dan ya lu kan pernah ke World lah ya. Lu pernah ke World. Sekarang tuh memang udah segitunya Indonesia. Nama Indonesia tuh kayak Iya sih. gitu. Biasanya mereka udah kayak apalagi kayak chicks sama roasting. Itu udah lumayan lah. Bukan lumayan sih, tapi kayak Indonesia nih, hati-hati nih gitu. Kayak dulu misalkan kita Australia nih kalau Iya, barista iya, misalkan iya, ya kan, iya. lo udah kayak ngeliat segerombolan Australia kayak lo, Iya. ini siapa nih gitu. Do ini Iya, iya, kayak gitu. Sekarang udah Indonesia udah diperhitungkan banget. Seneng ya? Seneng sih. Seneng Apalagi itu lah. dari 2017. Iya. Lama banget sih, apaan sih? Lo dedicated banget sih sama industri ini. Nggak tahu happy lah kayak dulu kan 2017 kita keroyokan ya kayak wah sorry ya harus double nih ngejuri ini sama ngejuri ini. Iya, Ya kan, segitu dikit ya kan. tarik-tarikan. Ya kan. Terus sampai sekarang gue di ruang kalau juri Brewers tuh kayak ngelihat skorsnya segala macam nggak banyak perdebatan karena udah align banget segala macam itu kan kayak wih kita tuh udah segininya ternyata ya di industri gitu loh. Plus kompetitornya juga setiap tahun tuh kenapa gue selalu pengen ngejuri tuh kayak selalu ada hal baru yang bisa gue pelajarin dan bisa gue coba Bener. dari mereka gitu loh kayak Bener. orang-orang ini nguliknya sampai segininya ya gitu. Bener. Gue juga apalagi pas gue udah punya anak ya, gue nggak, jujur aja gue nggak punya waktu banyak buat catch up soal industri gitu. Iya. Teknik apa, alat baru apa, udah nggak sempet juga buat baca, ngerti nggak lo? Ya kalau dulu kan lo masih baca Sprach lah, apalah, lo masih punya waktu untuk baca-baca itu. Sekarang kan jujur enggak sih gue gitu. Jadi gue tuh kayak kemarin gue comeback lagi di Brewers gitu, buat mencari itu. Ya kan seru kan? Seru, apa kayak misalnya coba corong IKEA itu Iya. gue jujur jadi kayak wah bener juga gitu. Jadi Iya. kayak oh iya ya gitu. Seru Ya sih. memang ya karena kita ngejuri plus gue kan di sini juga ya bertanggung jawab ke anak-anak, ke atlet-atlet gue. Terus gue juga di akademi juga ngajar kayak ngejuri dan coaching itu adalah bukan instan tapi lu di compact, lu belajar dalam waktu singkat segitu banyak gitu loh kayak Iya. wow gokil. Apalagi plus gue kan tandemannya enak nih, beda-beda soalnya kan. Fuji kan latte art, gue juga banyak belajar walaupun gue kemarin juga dibentak-bentak kayak gue puringnya tolol gitu kan kayak kok dorong bagaimana dorongnya sih gue ya kan dia enak tangannya udah lemes gitu kan dorong ya. Fuji juga gue ceng-cengin kalau lagi manual brew gue ceng-cengin kayak gitu-gitu. Seduhan nih parah gue bilang. Ya cuma ya Indian ya seru sih belajar tuh. Iya seru sih. Dan menurut gue ya harus terus kayak gitu, makanya gue akhirnya nyoba-nyoba di cabang-cabang lain tuh kayak gitu. Kayak gue ngerasa gue butuh aja tantangan lain. Gue pengen deh belajar yang ini. Iya sih, iya ya. Gue lagi consider untuk latte art sebenarnya. Latihan. Kalau gue lagi suka banget chicks. Chicks ya? Chicks karena gue minum tapi enggak yang ya kayak lo cuman mungkin lo ngopi tapi lo nggak ngerti originnya. Iya. Lo nggak memperhatikan itu semua gitu. Iya. Sedangkan di chicks kan lo jadi belajar base-nya, base Bener. alkoholnya, kayak gitu-gitu loh. Gue jadi kayak itu pelajaran baru buat gue gitu. Susah sih, chicks tuh susah loh. Susah. Jujur dari semua yang tadi gue sebutin, gue paling susah chicks. Sepakat. Chicks tuh beuh. Lo kan kita kayak, hah? Iya. Yang berapa tahun lalu kita kayak orang berdua orang paling tolol nih kayak di ruangan ini. Kayak biasanya kita kayak, oh iya ini gitu.
Cik susah banget. Susah. Karena kita tuh kebiasa ini, Bro. Kita tuh kebiasa menurut gue yang atributnya tuh jelas banget, ngerti Iya, gak lo? benar. Atributnya mungkin satu cup, terus kayak yang ini acidity-nya, yang ini apa? Iya kan? Menurut gue semakin lo lebih spesifik itu akan semakin mudah kan. Benar. Kita ngejurinya. Sedangkan di CIGS tuh nggak kayak gitu karena kan target mereka juga bartender juga kan. Bener. Jadi nggak bisa sespesifik barista lah istilahnya gitu technicalnya. Makanya itu menurut gue jadi itu yang susah. Struggling banget kayak, gue. Jadi gimana? Loh, yang tadi ke bawah lagi. Oh gitu ya, gitu kan? Struggling banget. Iya, itu. Ya makanya gue bilang kan kalau brewers tuh gue rasa tuh gampang karena kenapa? Lu bedain aja udah, aroma sendiri, flavor sendiri, aftertaste sendiri semua kan gitu kan. Cuma pas masuk Chicks tuh oke. Cukup luas ya ternyata ya. Kita udah di luar kepala kan kalau brewers. Iya. Menurut gue brewers tuh yang paling gue perlu catch up tiap tahun beda ya paling di bagian knowledge sama presentation lah. Iya, bener. Karena ada teknik baru, ada iya. alat baru yang kita nggak selalu catch up kan. Cuman kan yang dua atas itu atribut tuh udah kayak di luar kepala lah. Udah hari-hari lah ya kan. Iya bener. Iya. Chicks tuh emang susah sih. Susah sih. Susah. Lu gimana? Lu ini lagi nge-coaching lagi? Iya, lumayan struggling dan gue lumayan banyak belajar baca test balance juga, ini itu yang klasik koktail juga mesti dipelajarin dan segala macam gitu loh, kayak gimana bikin ina banyak kan itu, ya nggak banyak tapi ada beberapa yang mesti begini, ini mesti begini, crazy man. Kayak misalkan kayak dulu kita cuman menilai minuman kopi aja kan. Iya. Jadi kerasa nih kopinya under, over, lu udah hafal lah rasanya gitu kan. Kopinya dark, medium, bake gitu lu udah tahu. Kalau ini kan udah lo mesti ngelihat merasakan menilai ekstraksi kopinya dicampur sama ingredient terus base alkohol ya kadang-kadang kayak ini asam banget tapi buat base alkohol ini tuh ini cukup smooth gitu ya kan misalnya. Betul, iya. Sedangkan di kopi ini nggak smooth lagi gitu kan. Bener, itu yang suka gue kayak ya gue juga jadi baca-baca sih. Nah kalau latte art kayak gitu gak? Karena gue pengen nih sebenarnya ngejuri latte art. Ya lu udah pasti gampang, lu bisa pasti. Hah? Lu udah bisa gampang banget lah, beneran gampang. Enggak, karena gue melihat kayak yang pas ya karena gue waktu itu ya mental juga ya baru tahun pertama gitu kan kayak oke, gitu kan kayak anjing ini foam mesti tahu kualitasnya kayak gimana, kontras, inu. Kayaknya gue nggak bisa nih. Enggak. Gue cuma merasa kayak cukup sulit ya ternyata ya. Dan waktu itu gue ingat banget gue deliberation itu sama ya salah satu yang memang sangat senior yaitu Vito gitu loh kayak wow gitu. Oke. Vito sama Om Hen waktu itu dua kali sempet run di prelim dan ya, tough lah kalau sama Vito lah kalau udah habis di training sama dia. Ya, lumayan. Nah waktu itu makanya gue kayak oke, kita di Brewers aja latte art gak yang gimana. Terus sekarang ternyata rekan kerja gue latte artis ya kan kayak. Tapi dulu lo tau gak sih sertifikasi juri latte art itu lebih susah daripada ngejuri sertifikasi yang lain. Oh ya? Lu lulus tahun berapa? 17. Serius lu? 17. Dulu kan gue 2017 itu kan gue juga ngesertifikasiin kan karena gue ketua ICE waktu itu kan yang lulus latte art. Pokoknya gue sertifikasi pertama yang di Art Hotel itu. Langsung lulus? Enggak, lu gak mungkin lulus. Tapi gue ngejuri. Probation kali lo. Probation. Karena gue bener tuh harusnya minimum 22. Gue bener 21. Kayak yaudah coba karena aja. Soalnya itu adalah si art bar. Soal sertifikasinya adalah art bar. Ya pokoknya gue puyeng aja. Iya itu susah karena cuman ada 2 atribut yang lo harus gabungin di dalam situ. Iya pokoknya gue cuma ingat kayak Andrew lo tugas ya tapi lo nih masih dikit lagi sebenarnya. Iya. Lo tuh harusnya 22. Lo tuh 21. Oke, gue bilang kayak ya udah. Terus ternyata kan tahun berikutnya tidak lebih susah ternyata. Tahun berikutnya tuh harus benar 18 sama 20 gitu kayak. Damn, gue bilang. Gue juga probation karena gue inget banget yang 2017 itu lulus doang tuh kalau nggak salah Sylvie sama siapa gitu, apa sama Renner atau Renner juga enggak, gue lupa deh.
yang beneran pure Iya. checklist Lulus, semuanya gitu. di atas rata-rata. Lulus bukan lolos ya. Soalnya emang pinter ya, kayak kita tolol aja sih emang. Kayak dari semua angkatan itu emang Sylvia paling representatif. Ya memang lah, ya begitulah ya gitu kan. Kelihatan ya yang anak belajar beneran ya. Iya, sampai sekarang kan kelihatan gitu kan kayak. Iya, jadi kayak pas 2018 baru gue tes lagi baru lulus. Gokil. Nah, gue nggak sempet itu ngetes lagi kayak. Ya karena lo udah gitu. probation, gue kan gak probation. Oh, lu nggak probation? Gue nggak ngejuri di 2017. Oh, emang lu nggak ngejuri 2017? Latte art enggak, gue barista. Oh, lu barista, oke. Gitu. Anjing yang Oh gitu, oke. Perasaan sama Resa lama banget kemarin nih. Seru kan berarti ngobrol sama gue. Oh iya benar. Lu ini daging kan? Iya. Jadi latte art itu memang banyak yang harus diperhatikan oleh kompetitor nih, ya kan? Yang gue baca ya. Form quality ya, quality, kontras, definition ya, creativity juga. Apalagi sih? Ini apa namanya? Kesamaan gambar itu apa sih? Identical. Identical. Ya. Itu memang hal-hal yang memang harus diperhatikan para latte artist ini. Bener. Nah kalau gitu, berarti oke. Di round pertama, round kedua itu karena kita speed, ya keren-kerenan gambar itu dan cepet-cepetan. Bukan cuma cepet tapi mesti bagus juga. Nah round ketiga, itu baru masuk penilaian seperti itu. Art 3 tuh art bar. Art bar ya itu juga dinilai kan, walaupun identical enggak, tetapi lebih ke seni. Ya kreativitas. Gimana lu mencurahkan atau ya pokoknya pol-polan lah ya di art bar. Nah final baru pakai yang kayak nasional, identical, kontras dan segala macam. Ya mungkin kalau kayak di recap kayak lo babak pertama itu ya lo fokus sama teknik lo bikin kopinya, efisiensinya, ketepatan waktu ya kan. Babak kedua ya fokus ke kreativitasnya. Babak ketiga semuanya di-combine gitu, including communication skill, hospitality. Oh iya betul. Nah art bar ini juga bukan ada speed tapi memang diwaktuin sih 5 menit si art bar. Iya. 5 menit kan. Nah, speed itu 4 menit, babak 1, babak 2 4 menit, art barnya 5 menit. Lu bikin apa aja tuh? Semua. Let's go. Lolos ke final baru game-nya ya, bahwa ya semuanya hospitality lu juga udah harus ada di situ. Yeah. Dan segala macam. Enaknya kalau art bar tuh biasanya mereka pada puling beberapa, mungkin 2 cup, 3 cup. Puring langsung, abis itu mereka boleh pilih, ya kan? Iya, benar. Mereka bisa karena itu kan nggak di depan juri langsung kan? Ya, pokoknya persen 1 aja gitu ya. Ya pokoknya mereka nanti sebelum time udah harus majuin 1 cup yang mana yang menurut mereka itu paling terbaiknya, terus difoto. Nah nanti kita kan ngejuri belakangnya kan. Jadi ya enaknya di art bar itu lo bisa coba, lo bisa compare dulu mana yang paling bagus, baru lo pilih untuk dinilai gitu. Oke, menarik tuh. Boleh juga ya. Oh boleh bikin 3, boleh bikin 4 ya? Itu terserah, pokoknya dalam 5 menit pokoknya lo mampu ya berapa. Pokoknya segitu aja waktu lo. Oke. Strategi balik lagi ya. Strategi, makanya banyak latte artis yang ngambil pattern yang biasa dia. Karena kan lebih cepat mungkin. Jadi mereka punya waktu buat bikinnya mungkin sampai 3 atau 4 mungkin. Habis itu yang paling bagusnya, yang paling rapinya baru mereka ini gitu. Tapi mungkin ini pertanyaan ya terakhir, kayak dengan konsep atau format kompetisi kayak gini, harusnya kan karena ini sebenarnya banyak yang nanya kayak mungkin mereka pengen daftar tapi ragu gitu kayak wah ini mah yang nasional doang gitu loh, yang udah hatam lah ya di nasional yang berpeluang gitu. Tapi buat gue tuh dari awal kan enggak, justru gue nyiptain beberapa stage gitu supaya peluang tuh sama-sama ada gitu. Yes. Ya kan lu ngomong sendiri nasionalnya ya overtime gitu kan. Nah ini kan ada speed 4 menit yang kayak gitu kan. Harusnya ini akan bukan lebih fair sih, lebih merata lah ya
ke semuanya karena nggak cuma yang jago nasional doang gitu loh. Bener, karena kan cuma di final kan. Iya, cuma di Jadi final. maksudnya yang Akbar kan tadi nggak di depan juri nih. Jadi maksud gue orang yang punya talent, kreativitas tuh punya chance gede gitu. Next ya maksud gue yang mungkin baru ikutan ya bisa dikonsider kalau misalkan dia sampai final, berarti kan dia adalah orang yang berpotensi untuk represent di nasional kan sebenarnya. Bener. Cuma kadang-kadang mereka tuh nggak berani aja. Mungkin mereka di komunitasnya teman-temannya juga cuman banyak kan throw down buat kayak fun doang gitu sampai nggak mau nyoba. Kadang-kadang kan kita ngaruh juga kan. Betul. Lingkungannya gitu. Nah, makanya jangan takut untuk daftar karena kami bikin skema kompetisinya juga cukup merata lah untuk semua skill set, nggak cuma yang jago-jago nasional juga, yang nasional juga sering overtime gitu kan. Asli. Iya gak sih? Berapa kompetitornya nanti? Pengennya kita total kalau untuk sesuai skema tuh 64 only, 64 aja. Okay. Emang ada beberapa yang masih ragu nih, kayak mungkin ya bisa gak ya, bisa lah. Setiap orang tuh punya peluang pasti. Benar. Karena skemanya kayak gini beda, agak sedikit berbeda lah gitu loh. Menurut gue sih kalau lo punya potensi ikut aja. Ya kadang-kadang kan lo juga mesti tahu diri ya. Kalau lo mau ngeset goal kan juga mesti tahu diri. Maksud gue kayak antar gue nggak menang ya nggak apa-apa. Kenapa lo jadi karena lo punya baru masuk terus habis itu lo mungkin nggak akan menang gitu. Tapi kan lo belajar. Banget. Iyalah lo, maksud gue lo di backstage nih ketemu misalkan kayak Fuji deh, ya former champ atau lo siapalah itu, lo kan ngelihat jadinya lo jadi belajar. Oh mereka tuh di backstage ngapain sih? Mereka tuh apa aja sih disiapin trolinya mereka tuh kayak gimana sih? Itu kan belajar coy. Benar. Iya loh. Iya, nggak melulu tentang menang gitu ya. Iya gitu. Jadi menurut gue ikut aja apapun itu. Iya benar sih. Ikutin aja kayak Brewers kayak apa kayak kalau misalkan lo ngerasa punya talent di situ ya ikutin aja, cobain. Sip. Thank you banget Cindy. Ikutin aja, ngejuri aja lah. Oke. Gua akan ngejuri tahun depan lah. Oke. Tahun depan. Mudah-mudahan. Thank you banget Cindy Thank atas you. waktunya, sudah jauh-jauh mau main ke Rumah Kopi. Di Rumah Kopi. Jadi teman-teman yang belum daftar jangan lupa cepat-cepat daftar. Pendaftaran kayaknya nggak akan lama lagi mau ditutup. Jadi yang udah nanya-nanya langsung bayar karena slotnya cuma 64 peserta. So, saya Andrew, see you guys. See you. Aduh, kemarin gua sama Resa lama banget dah. Kayak kicak. Hah? Enggak, gua merasa sama Resa tuh lama ya gitu. Soalnya bisa membaca muka lo kayak apa lagi ya gitu. Oh, iya. Gue tanya makanya. Iya, kalau Resa tuh kayak gua tembak